Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan mata pelajaran farmakognosi kelas 11, yang mana pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang oleum atau minyak. Seperti gambar ini, ada yang sudah tahu, yaitu adalah adas atau nama simplisianya yaitu adalah oleum anisi, dengan nama lain adalah minyak adas manis. Berasal dari nama tanaman asalnya yaitu Pimpinella anisum, keluarga Apiaceae, dengan zat berkhasiat utama ada anetol, metalkafikol, anisaldehida, dan terpen. Penggunaannya sendiri sebagai obat batuk, perangsang peristaltik pada mulas. Contoh sediaan dari oleum anisi adalah benzoidik, opii tinctura menurut Formularium Nasional, amonii anisi spirituosa Formularium Nasional, dan yang ketiga adalah podioalbum menurut Formularium Nasional. Pemberiannya yaitu cairan tidak berwarna atau kuning pucat, membias cahaya dengan kuat, bau khas aromatik, rasa khas agak manis, jika sejuk akan menghablur. Untuk cara perolehannya sendiri, minyak atsiri diperoleh dengan penyulingan uap buah yang sudah masak. Penyimpanannya dalam wadah tertutup rapat, terisi penuh, terlindung dari cahaya. Jika menghablur sebelum digunakan harus dipanaskan hingga mencair. Selanjutnya adalah gambar kacang ya. Jadi berarti yang digunakan adalah Simplicia kacang, dengan nama lain Oleum arachidis. Nama lainnya adalah minyak kacang atau peanut oil. Berasal dari tanaman Arachis hypogea, keluarga Leguminosae, dengan zat berkhasiat ada gliserida dari asam oleat, asam linoleat, asam palmitat, asam hipogeat, asam lignoserat, dan asam arakidat. Penggunaannya sendiri sebagai pengganti dari minyak zaitun untuk pembuatan margarin dan sabun. Pemberiannya yaitu cairan berwarna kuning pucat, bau khas lemah, dan rasanya. Cara memperolehnya yaitu dengan memperasan biji yang telah dikupas, akan diperoleh minyak lemak lalu dimurnikan. Penyimpanannya dalam wadah tertutup baik, terisi penuh. Sediaannya ada Methylis salicilates linimentum Formularium Nasional, Peruviani albosum 2 Formularium Nasional. Sedangkan penyimpanannya dalam wadah tertutup baik. Selanjutnya sudah tidak asing lagi yaitu jeruk atau Oleum aurantii. Minyak jeruk manis berasal dari tanaman Citrus sinensis, keluarga Rutaceae, dengan zat berkhasiat utama ada D-limonen, campuran sitral, citronellal, dengan persyaratan kadarnya, kadar aldehida tidak kurang dari 1% dan tidak lebih dari 3%. Untuk penggunaannya sendiri sebagai obat bronkitis menahun atau batuk, radang pada bronkus, bahan pewangi. Untuk pemberiannya cairan kuning muda atau coklat kekuningan, bau khas aromatik, dan rasa khas. Cara memperolehnya sendiri, minyak atsiri yang diperoleh dengan pemerasan kulit buah terluar yang masak dan segar. Cara penyimpanannya sendiri ada 5 metode, ada cara Sisilia, cara Perancis, cara Guinea, cara California, cara lain yang khusus. Yang pertama, cara Sisilia, yaitu kulit buah diperas dengan tangan di antara bunga karang dan minyak yang menyerap dalam bunga karang lalu dikumpulkan. Untuk yang lain bisa dibaca sendiri ya. Selanjutnya adalah Simplicia yang mungkin kalian suka atau favorit, yaitu coklat atau Oleum kakao, dengan nama lain lemak coklat. Nama tanaman asal yaitu Theobroma kakao, berasal dari keluarga Sterculiaceae, dengan zat berkhasiat utama ada sebagian besar gliserida dari asam stearat, asam palmitat, asam oleat, dan asam laurat. Terdapat pula sejumlah kecil gliserida dan asam arakidat, asam linoleat, asam formitat, asam asetat, dan asam butirat. Sediaan dari Oleum kakao atau lemak coklat, yang pertama ada Aminopilin suppositoria, yang kedua ada Bibase suppositoria, dan yang ketiga ada Pisakodil suppositoria.
Pemberiannya sendiri yaitu berupa lemak padat, warna putih kekuningan, bau khas aromatik, rasa khas lemah, agak putih pada suhu 25 derajat Celcius, menjadi lunyah atau mencair. Untuk cara perolehannya sendiri, lemak yang diperoleh dengan pemerasan panas biji yang telah dihilangkan kulit bijinya dan telah dipanggang. Biji yang dipanggang kemudian digiling dengan penambahan natrium karbonat lalu diperas selagi masih panas. Simplicia atau tanaman yang mungkin sudah kalian sering gunakan di sini ada di daerah Bulung, yaitu oleum kayu putih atau minyak kayu putih, berasal dari tanaman Melaleuca leucadendra dan Melaleuca minor. Keluarganya ada Myrtaceae. Zat berkhasiat utamanya ada sineol, terpinol sebagai ester dengan asam cuka, asam mentega, asam valerat. Untuk persyaratan kadar minyak kayu putih sendiri yaitu kadar sineolnya tidak kurang dari 50% dan tidak lebih dari 65%. Penggunaan minyak kayu putih yaitu sebagai obat gosok pada sakit encok dan rasa nyeri lainnya. Untuk minyak kayu putih yang beredar di pasaran itu biasanya sudah ditambahkan campuran ya, jadi bukan murni minyak kayu putih. Untuk sediaannya yaitu ada balsamum rubrum, Methylisalicylates linimentum, ada Timoli Solusio aromatica. Pemberiannya cairan tidak berwarna kuning atau hijau, bau khas aromatik, rasa pahit. Cara memperolehnya, minyak atsiri yang berproses dengan penyulingan uap atau penyulingan air. Biasanya yang digunakan atau yang disuling adalah daun dari kayu putih. Selanjutnya ada tanaman yang mungkin sudah sering kalian jumpai, yaitu adalah kenanga atau Oleum cananga. Dengan nama lain minyak kananga, berasal dari tanaman asal Canangium odoratum, keluarga Annonaceae. Dengan zat berkhasiat utama ada alkohol dengan ester metil benzoat, linalol, dan terpineol. Penggunaannya sendiri untuk zat tambahan parfum. Pemberiannya minyak cair warna kuning muda, bau khas sangat harum. Cara memperolehannya penyulingan uap bunga yang segar dan belum mekar. Jadi yang digunakan untuk penyulingannya adalah dari apa? Dari bunga kenanga. Selanjutnya ada cengkeh atau bijinya dengan nama lain yaitu Oleum caryophylle, nama lain minyak cengkeh atau clove oil, berasal dari tanaman Eugenia caryophyllata, keluarga Myrtaceae. Dengan zat berkhasiat utama ada egenol dan asetil egenol. Penggunaannya biasanya untuk zat tambahan atau parfum atau mungkin digunakan sebagai obat gosok ya. Contoh sediaan dari Oleum caryophylle atau minyak cengkeh ada Oleum ricini aromaticum dan Balsamum rubrum. Pemberian dari minyak cengkeh yaitu minyak cair yang baru disuling, tidak berwarna atau kuning pucat. Jika disimpan atau kena udara makin tua dan makin kental, bau dan rasa seperti cengkeh. Cara memperolehnya sendiri yaitu minyak atsiri diperoleh dengan penyulingan air atau penyulingan uap kuncup bunga yang telah dikeringkan. Biasanya yang digunakan adalah dari bunganya itu atau mungkin juga bisa dari daunnya, tergantung kebutuhan. Sedangkan penyimpanannya yaitu dalam wadah tertutup baik, terisi penuh, terlindung dari cahaya. Silahkan materi yang sudah saya sampaikan hari ini, oleum, semen maupun amilum dipelajari untuk ujian pas besok ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Semoga ujiannya diberi kelancaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.